Setiap anak memiliki rasa ingin tahu dan daya imajinasi yang kuat. Mereka selalu mempunyai cara yang unik untuk menemukan hal baru. Sebagai seorang guru, saya percaya dalam menjelajahi dunia baru membutuhkan kompas dan lentera untuk menuntun langkah anak menelusuri pengetahuan tanpa mematikan imajinasi. Saya Ayu Nurul Istiqomah, saat ini mengajar siswa kelas 4 di SD Negeri Kelikung 1, Kapanewon, Tempel. Pembelajaran mendalam hadir dengan 3 prinsip pembelajaran: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Alih-alih merasa terbebani dengan hafalan, siswa sebaiknya diajak dalam sebuah proyek interaktif untuk menggali dan memahami suatu konsep secara utuh. Melihat prinsip pembelajaran tersebut, ternyata pembelajaran yang saya lakukan di kelas belum sesuai. Selama ini, sebagai seorang guru, saya lebih sering mengajar dengan metode ceramah. Siswa pun terlihat kurang antusias. Sebagai langkah awal, saya melakukan persiapan dan pengembangan diri dengan mengikuti BIMTEK pembelajaran mendalam dan mencari inspirasi pembelajaran di beberapa platform, seperti PET dan juga Canva. Sebagai seorang guru, saya yakin setiap inovasi yang saya rancang bisa membawa perubahan sekecil apapun. Namun sebelumnya ada satu langkah krusial, yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat sebagai inquiry kolaboratif. Saya berkolaborasi dengan guru kelas 4B dan juga rekan guru kelas di fase B. Dengan berkolaborasi, kami mengidentifikasi tantangan dan merancang strategi pembelajaran yang efektif. Dengan diskusi ini, kami saling memberikan saran yang tidak terpikirkan, serta membantu saya menghindari potensi masalah yang mungkin muncul. Inovasi terasa mudah diwujudkan ketika kita berjalan bersama. Pernahkah anak-anak membayangkan air yang setiap hari mengalir di sekitar kita bisa berubah menjadi listrik yang dapat menyalakan lampu di rumah? Pertanyaan sederhana ini yang saya ajukan kepada siswa kelas 4 SD. Saya ingin mengajak mereka mengalami sendiri proses perubahan energi air menjadi energi listrik, bukan hanya membacanya di buku. Pembelajaran kali ini yakni penerapan project-based learning berbasis game board melalui media PET dan asesmen digital pada pembelajaran mendalam. Kini, saatnya Anda ikut serta dalam perjalanan kami. Ikuti langkah kami dan lihatlah bagaimana proyek interaktif ini mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silahkan Mbak Ceca untuk memimpin doa hari ini. Duduk siap, siap. Duduk siap, siap. Berdoa mulai. Bangsaku, rakyatku semuanya. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pada kegiatan awal, saya membangkitkan semangat siswa dengan mengajak mereka melakukan ice breaking, menciptakan suasana yang energik dan penuh semangat. Anak-anak di sini, pernahkah kalian membayangkan air yang mengalir di rumah kita, air yang mengalir di sekitar kita, itu dapat berubah menjadi energi listrik dan dapat menyalakan lampu yang ada di rumah? Belum pernah? Pernah? Ada yang belum pernah, ada yang pernah. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini, nanti kalian salah satu dari kelompok itu dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada pembangkit listrik dengan tepat. Apa yang akan kita pelajari hari ini itu sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak, banyak sekali kegiatan kita hari ini. Bu Guru harap kalian dapat mengikutinya dengan penuh semangat. Siap anak-anak? Siap. Untuk mengukur pemahaman awal siswa, saya memilih pretest interaktif melalui platform digital Wordwall. Dengan mengerjakan soal-soal tersebut, mereka akan mengingat kembali pengetahuan yang sudah mereka miliki. Jadi energi itu adalah kekuatan
Kalian bayangkan tentang kekuatan yang ternyata bisa membuat segala sesuatu bisa bergerak atau berfungsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan energi itu di beberapa hal. Apakah kita menggunakan listrik di kehidupan sehari-hari? Di mana saja kita menggunakan listrik? Di rumah, apa saja alat yang menggunakan listrik? Lampu, kipas angin, apalagi? AC. Nah, ternyata anak-anak kita di kehidupan sehari-hari itu nggak bisa terlepas dari listrik. Tetapi perlu diketahui bahwa energi listrik yang biasa kita gunakan sehari-hari itu berasal dari fosil. Dan anak-anak harus tahu bahwa fosil itu terbatas jumlahnya. Lama-kelamaan akan habis. Lah, apa yang akan kita gunakan kalau fosil itu sudah habis? Maka kita akan menggunakan energi terbarukan. Yang ini dia berasal dari energi matahari. Yang ini berasal dari energi air. Di awal pembelajaran, saya menampilkan gambar-gambar sederhana tentang energi. Lalu saya ajukan pertanyaan pemantik. Air yang mengalir yang ada di sungai atau waduk itu bisa menyalakan lampu. Dari sinilah diskusi di kelas mulai hidup dan siswa mulai terlibat secara penuh. Inilah bentuk mindful learning. Sebuah langkah kecil tapi sangat penting menuju pembelajaran yang lebih mendalam. Tahap eksplorasi ini penting. Anak-anak mengamati simulasi interaktif pembangkit listrik pada platform digital interaktif PET. Eksplorasi sederhana ini membuat siswa semakin antusias mengikuti pembelajaran selanjutnya. Setelah rasa ingin tahu tumbuh, saya membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok merakit kincir air sederhana. Melalui praktik langsung, siswa tidak hanya memahami instruksi. Mereka juga mencoba berbagai cara agar kincir air berputar lebih cepat. Disitulah hadir meaningful learning. Siswa tidak hanya melihat hasil, mereka juga menemukan makna dari setiap percobaan. Mereka sadar keberhasilan butuh usaha dan kerjasama. Dan saat kincir air itu berputar dengan sempurna, seluruh kelas bersorak gembira. Disitulah rasa puas, kagum, dan semangat belajar menyatu dalam pembelajaran yang menyenangkan. Secara bergantian, mereka membacakan hasil temuannya. Kami juga memvalidasi jawaban mereka. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, siapa sekarang yang mau maju pertama kali untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas? Oke, yang pertama kali maju Bu Guru pilih Mbak Caca dan kelompoknya. Kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ketika aliran air lambat, maka nyala lampu akan redup. Ketika aliran air deras, maka nyala lampu akan terang. Apakah ada yang ingin bertanya? Menurut kelompok 2, di mana air yang paling cocok digunakan untuk PLTA? Cocok untuk PLTA yaitu yang memiliki debit air yang besar. Contohnya seperti air terjun, bendungan, dan waduk. Ya, jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Caca dari kelompok 2. Air yang cocok digunakan untuk PLTA yaitu air yang memiliki debit air yang besar. Contohnya ya tadi, bendungan, waduk, dan juga air terjun. Kenapa seperti itu? Karena ketika aliran airnya debitnya besar, maka turbinnya tadi seperti percobaan kalian akan berputar lebih cepat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Pembelajaran dilanjutkan dengan energi rest. Pion pada gameboard ini adalah siswa itu sendiri. Setiap kotak punya cerita. Ada turbin, bendungan, generator, hingga rumah yang menyala. Permainan jadi makin seru dengan 3 kartu. Ada kartu bonus yang memberi kesempatan melangkah lebih cepat, ada kartu insiden yang membuat mereka harus mundur, dan ada kartu tanya yang menantang mereka berpikir sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan gameboard ini,
konsep PLTA yang rumit berubah menjadi pengalaman yang menyenangkan dan mudah diingat. Untuk memantau kemajuan siswa, saya menggunakan aplikasi digital interaktif Wayground. Di sini, siswa mengerjakan kuis melalui Chromebook. Dan yang membuat anak-anak semakin antusias, di akhir kuis, anak-anak dapat melihat pemenangnya. Di akhir sesi, Bu Guru ingin bertanya, apa saja yang kita pelajari hari ini? PLTA. Di akhir sesi pembelajaran, saya mengajak siswa untuk merefleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Siswa menuliskannya di kertas sticky note dan menempelkannya di papan tulis. Kegiatan refleksi akan lebih bermakna ketika guru juga memberikan umpan balik. PLTA sederhana. Yang keren sekali. Dari awal hingga akhir, anak-anak mengalami sendiri bagaimana air dapat berubah menjadi listrik. Mereka bermain, mencoba, berdiskusi, hingga akhirnya menemukan makna penting energi untuk kehidupan. Pembelajaran ini tidak hanya mengajarkan sains, tetapi juga membentuk karakter berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Anak-anak kini menikmati pembelajaran yang lebih menyenangkan. Di pertemuan selanjutnya, Inilah wujud praktik pembelajaran mendalam, mindful, meaningful, dan joyful. Keberhasilan siswa bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah takdir yang kita ukir. Di tengah lajunya perubahan dunia pendidikan saat ini, membuat kita tidak boleh berhenti berinovasi. Karena di tangan guru yang tak pernah berhenti belajar, masa depan para siswa akan tumbuh lebih cerah. Perkenalkan, nama saya Kavi dari kelas 4A. Menurut saya pembelajaran kali ini sangat unik dan seru. Menurut saya pembelajaran kali ini lebih seru dari biasanya karena banyak sekali sesi-sesi game. Dan kami diberi kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui aplikasi PET. Hari ini senang campur bahagia karena hari ini saya melakukan sebuah proyek sederhana dan menggunakan media digital.